Di masjid ini marbot dapat insentif, nggak tabu Pak. Imam dapat insentif, nggak tabu. Apalagi Pak, tukang azan, khotib, tukang ceramah kayak gini dapat insentif, nggak tabu. Tapi sekali ketua dan pengurusnya kok dapat insentif, geger pihak masjid Pak, pasti itu Pak jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, dan yang lebih kita muliakan lagi adalah para guru-guru kita semua. Asbab mereka lah hadirin kita bisa membaca, menulis, beribadah. Maka inilah hadirin yang sering dalam kitab-kitab adab disebut dengan virus suyuh. Ada kita ini diajari untuk berbakti kepada kedua orang tua kandung atau para orang tua yang dimana mereka adalah orang-orang yang mengukir jasmaniah kita, membiayai kita, merawat kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Inilah orang tua di mana mereka mengukir jasad jasmani kita. Kemudian ada virus suyuh, berbakti kepada para guru-guru kita, orang-orang yang telah mengukir ruhaniyah kita. Apakah yang berkaitan dengan ilmu keduniawiaan, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama. Mereka inilah hadirin orang-orang yang wajib kita muliakan. Sayangnya hadirin, sering kita melupakan jasa mereka. Misalkan begini, di dunia perantauan ataupun di dunia perkuliahan atau di mana saja, ketika kita menemukan guru yang kita anggap alim, kemudian mengajari kepada kita, kita anggap seolah-olah beliaulah yang paling berjasa di dalam ruhaniyah kita. Alhasil kita melupakan guru-guru kampung kita yang dulu pertama kali mengajarkan, mengenalkan huruf hijaiyah kepada kita. Kita sering tersilap seperti itu, sehingga kita kepada guru-guru di masa dewasa kita begitu mengagungkannya, kita begitu menghormatinya. Sementara kepada guru-guru kita yang dulu mengajarkan baca tulis pertama kali, justru kita menyepelekannya. Ini yang harus menjadi koreksi untuk kita bersama. Sehingga hadirin, sesungguhnya tanpa menafikan guru-guru yang lain, guru yang paling luar biasa dalam hidup kita ini adalah para guru yang pertama kali mengajarkan kita mengenalkan huruf dan angka. Hari ini Anda menjadi profesor tidak lepas dari jasa guru yang mengajarkan Anda mengenalkan huruf abjad A, B, C, dan D seterusnya. Hari ini Anda menjadi seorang mu'alim, musoneh pengarang kitab,
kemudian al-alim alamah. Anda tidak bisa lepas dari jasa guru yang pertama kali dulu mengajarinya huruf hijaiyah. Maka untuk itu hadirin, setiap kali pertemuan saya selalu mengajak yang saya hormati, yang saya muliakan, para guru-guru kita, karena beliaulah orang-orang yang berjasa mendidik sehingga kita menjadi seperti ini secara ruhaniyah dan keilmuan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memuliakan para guru kita, keluarga mereka dan anak keturunannya, amin. Beliau selalu mendapat curahan amal jariah dari ilmu yang dititipkan kepada kita semua. Semoga Allah menerima amal jariahnya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak masjid itu ada dua bentuk. Satu infak muqayyad, dua infak ghairu muqayyad. Zakat tidak dibahas, Pak, karena ini membahas infak. Sama ketika kemarin kita membahas wasiat, kita tidak membahas waris karena membahas wasiat. Ini kita membahas infak masjid. Satu infak muqayyad. Infak muqayyad itu adalah infak yang terikat. Misalkan kemarin Pak Ketua membuka open donasi untuk pembelian karpet, maka barang itu, duit itu tidak bisa digunakan apapun kecuali membeli karpet. Namanya infak terikat. Infak terikat membangun tempat wudhu, tidak bisa digoyang kemana-mana kecuali hanya membangun tempat wudhu, baik tukang dan lain sebagainya. Infak untuk kurban, maka tidak bisa kemana-mana kecuali untuk kurban dan kemaslahatannya. Begitu seterusnya, ya Pak ya. Ini infak terikat. Yang kedua, infak ghairu muqayyad, infak yang tidak terikat. Kotak hijau itu cuman ditulisi kotak infak, cuman itu aja. Atau yang keliling Jumat itu cuma ditulisi kotak infak. Kalau yang seperti itu hadirin, maka penggunaannya lebih luas, tidak melulu untuk hal-hal yang bersifat pembangunan saja, enggak. Bisa untuk pembangunan, bisa untuk pemeliharaan, bisa untuk layanan sosial, bisa untuk membantu apa istilahnya, mohon maaf, gaji masjid, gaji guru TPQ dan lain sebagainya. Cuman hadirin, ada sesuatu perkara yang kita kalau alokasikan ke situ masih dianggap tabu. Masih dianggap tabu. Contoh begini, ini masih dianggap tabu, Pak. Saya perbandingkan dulu dari yang awal. Di atas sana, lantai 2, dibuatlah pondok pesantren tahfiz. Nah, begitu Pak misalkan. Atau pondok pesantren alim. Mahasiswa-mahasiswa yang dari luar buatkan kamar-kamar di sini, untuk mengisi di atas dibuat taklim. Pondok pesantren taklim. Lokasinya Masjid Al-Uswah. Fasilitasnya makan digratiskan karena kaderisasi ulama. Sumbernya kotak infak itu, Pak. Kira-kira boleh nggak, Pak? Memfasilitasi makanan dan minuman digratiskan untuk kaderisasi para penghafal Al-Quran dan orang yang belajar ilmu kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh, Bapak. Bapak nggak akan nolak. Karena mereka memang orang sedang berjuang di jalan Allah. Oh, itu haknya ada. Karena berjuang di jalan Allah. Meskipun dibelikan gula, meskipun dibelikan beras, meskipun dibelikan sabun, kebutuhan mereka. Kita nggak tabu itu, Pak. Sekarang hadirin,
Bapak-bapak ini semua, termasuk saya yang duduk di sini, ibu-ibu juga, ini jangan dianggap remeh. Kita ini sedang juga berjuang di jalan Allah, karena saat ini kita sedang duduk belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Betul nggak Pak? Bapak sedang belajar nggak sekarang? Saya pun sedang belajar. Belajar agama atau belajar politik? Belajar agama kita Pak. Artinya orang yang belajar agama, dia mendapatkan kategori masuk jurusan orang yang berjuang di jalan Allah. Cuman durasi waktunya tidak lama. Nah pertanyaannya, seandainya teh kopi yang Bapak minum diambilkan dari kotak infak, boleh tidak Pak? Bingung jenengan mulai. Dijawab boleh, sama dengan yang tadi, tapi kok tabu? Tidak dijawab boleh, kok sama, kan gitu kan? Padahal sebenarnya karena itu adalah kotak infak yang sifatnya ghairu muqayyad, tidak terikat, boleh saja, sah-sah saja Pak. Jangan dianggap Bapak ini sedang tidak berada dalam perjuangan untuk berdiri tegaknya agama Pak. Sepertinya remeh Pak. Kita duduk cuma dari maghrib sampai isya. Itu pun kadang kita ngantuk Pak, ya kan itu. Ini mohon maaf, nggak usah dibangunkan yang ngantuk-ngantuk, nggak usah, ya kan. Contoh saja, ya kan gitu kan. Biarkan, jangan diganggu kenikmatan orang lain, kan itu Pak ya. Kayaknya remeh. Tapi dengan adanya majelis seperti inilah, hadirin, ilmu agama tersampaikan terus sampai yaumul kiamah. Kalau nggak ada yang seperti ini, Bapak Ibu, akan terputus. Bisa jadi suatu saat nanti tidak lagi generasi muda Islam mengenal ilmu-ilmu Al-Quran, tidak mengenal hadis, tidak mengenal fikih, karena tidak ada kesinambungannya. Namanya remeh. Dulu sudah pernah saya katakan, Bapak, semakin Anda belajar ilmu agama, jangan tanggung. Kalau berhenti di tengah-tengah, jenengan akan terkontaminasi sifat genitnya pendekar silat yang baru belajar silat. Itu kan luar biasa, semua mau disilat. Pokok yang berdiri nggak ada salahnya ditendang Pak. Pokok pisang itu nggak ada apa dipukulin Pak, ya kan gitu kan. Ini kalau yang pendekar-pendekar baru-baru kan itu kan. Tapi kalau sudah peng-pengan ilmunya Pak, Masya Allah, ditantang orang di jalan nggak berani Pak. Kenapa? Kalau saya balas, kamu mati. Karena saya itu bukan lawan tanding kamu, tapi kamu nempilin saya nggak terasa. Dia mikirnya jauh ke situ, madorotnya Pak. Atlet MMA ditantang di jalan, lebih baik dia mengalah. Kenapa? Karena kalau saya balas kamu tumbang, bahaya. Kan begitu Pak. Orang yang alim tidak akan pernah melayani debatnya orang bodoh. Gitu loh Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita duduk di majelis taklim ini Pak, semakin lama kita duduk, semakin lama belajar, kita akan merasa semakin bodoh Pak. Ternyata masih banyak ilmu agama yang belum saya pelajari. Akan timbul seperti itu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lama kita belajar ilmu agama, semakin malu kita untuk mengatakan saya sudah tahu agama, karena ternyata belum apa-apanya yang dia ketahui. Kesadarannya akan seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang duduk di dalam majelis taklim. Artinya seandainya itu Pak, Bapak yang dikonsumsi itu diambilkan dari kas infak, ya nggak masalah. Gitu loh Pak. Jangankan cuman itu, mohon maaf, ini jujur aja Pak, belak-belakan. Saya diundang ceramah, dijemput ceramah di sini Pak, kemudian dikasih honor untuk biaya transportasi, ya kan? Asal saya itu tidak mentarifkan, halal insya Allah Pak, halal. Beda kalau saya mentarifkan, itu namanya sudah jual agama Pak. Saya diundang, pulang, kemudian dikasih amplop, dibuka isinya duit, halal dong, saya nggak meminta kok. Itu sebagai bisaroh, hal yang untuk membahagiakan bagi orang yang diundang, kan gitu Pak, karena sudah berbagi waktu dan ilmu, istilahnya kan begitu. Itu halal, kecuali saya mentarifkan, itu bahaya. Lebih bahaya lagi, pengurus ngundang saya nggak ngasih amplop, itu bahaya lagi. Ini guyon Pak, jangan diviralkan ini viral bahaya juga saya kan itu. Sekarang ini kan netizen ini kalau ngomong kan
luar biasa, jangan dipotong-potong, ini guyon aja. Nah hadirin, uang yang dikasih panitia itu untuk saya sah jika diambilkan dari kotak infak, Pak. Sah, nggak tabu. Nah, saya yang dikasih uang padahal sama-sama duduk majelis taklim aja nggak tabu, masa Bapak yang cuma dikasih air putih sama teh sama kopi jadi tabu? Kan ini nggak fair namanya, Pak. Ini jadi kasih seperti itu nggak apa-apa. Bahkan kalau memungkinkan musafir-musafir yang ikut taklim di sini perjalanannya jauh, keluar diajak makan dulu misalkan gitu oleh panitia, ya nggak apa-apa, bagus juga gitu. Yang musafir, yang jauh. Kalau deket-deket ini jangan ngaku musafir, ya kan itu kan. Kemudian yang kedua, ini penggunaan infak ini jadi waktunya habis, tapi nggak apa-apa lah, agar kita paham semua tentang hal ini. Sebuah perusahaan, misalkan produk minuman, kan itu mineral, ada pimpinan, ada teknisi, ada pelaksana, ada staf, kemudian ada staf pimpinan, kemudian ada pelaksana. Di antara tiga grade ini, pimpinan, staf, dan pelaksana, kira-kira dari tiga ini gaji yang paling gede yang mana, Pak? Pelaksana atau pimpinan? Pimpinan, sepakat itu, Pak, ya kan? Nah hadirin, di masjid ini marbot dapat insentif, nggak tabu, Pak. Imam dapat insentif, nggak tabu. Apalagi, Pak, tukang azan, khotib, tukang ceramah kayak gini dapat insentif, nggak tabu. Tapi sekali ketua dan pengurusnya kok dapat insentif, geger pihak masjid, Pak, pasti itu, Pak, jamaah. Padahal hadirin kan mohon maaf, yang memikirkan adanya kegiatan ini, yang memikirkan marbot dapat gaji, yang memikirkan imam dapat gaji, itu kan para pengurus-pengurus itu, Pak. Tapi kalau pengurusnya kok dapat insentif dari kota infak, wah geger jamaahnya, Pak. Kan begitu toh. Ini yang juga harus mohon maaf, mungkin hari ini beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan belum bisa diterima, Pak. Tapi suatu saat nanti, benar kata Pak Ustadz itu. Kenapa hadirin? Karena begini, Pak, kalau pengurus saat ini bekerja mungkin belum full totalitas, berangkat jam 8 pulang jam 4, belum, Pak, masih ada kegiatan lain, sehingga mereka masih mempunyai pegangan hidup untuk kehidupan beliau. Tapi kalau sudah masjid-masjid besar, Pak, Hotel Istiqlal, masjid-masjid gede, mereka sama kerjanya, Pak, masuk jam 8 pulang jam 4, jam 8 pulang jam 4 pengurusnya, Pak. Betul-betul dipikirkan betul, sehingga mereka nggak kerja lain kecuali kerja itu. Nah kalau nggak dapat insentif, mereka dapat dari mana asbab rezekinya? Itu hadirin. Maka mungkin hari ini belum bisa kita terima, masih dianggap tabu, ya saya juga nggak masalah. Lebih baik kita hindari perdebatan, Pak. Ya sudah, perdebatan kita hindari dulu, lambat laun nanti kan insya Allah waktu dan kebutuhan nanti yang akan membuat perubahan. Karena ini infaknya ini adalah infak non terikat. Kecuali kalau infak terikat, anak yatim diambilkan untuk gaji marbot, wah ini bahaya lagi. Nah ini penggunanya itu. Atau bahkan mungkin begini, ada ahli jamaah masjid ini, Pak, jamaah masjid masuk ke rumah sakit, Pak, bingung, Pak, sana kemari, suaminya misalkan yang sakit, istrinya cari utangan sana, cari utangan sini, pengurus masjid diam saja, padahal di papan tulisnya terkumpul sekian ratus juta kas masjid. Bayangkan, Pak, jamaahnya keleleran seperti itu, kasnya cuma jadi pajangan, takut mau menggunakan, nggak masalah sebenarnya digunakan untuk layanan sosial seperti itu, Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mohon maaf karena baru membahas hal yang berkaitan dengan Muharram saja sudah habis waktunya. Yang jelas mari kita terus bersyukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesempatan oleh Allah SWT menikmati datangnya tahun baru. Mari perkara ini kita syukuri. Banyak teman kita yang kemarin duduk di pengajian kita saat ini, tapi hari ini sudah tidak lagi duduk bersama kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak.
Dan pada saat dipanggil oleh Allah, pintu kesempatan sudah tutup rapat. Nah, alhamdulillah kita ini yang mungkin sakit-sakitan, badan lemah, masih banyak kesibukan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki iman dan amal soleh kita, Pak. Kita syukuri, semoga nikmat umur dan nikmat taat ini bisa sampai ke hari kiamat diteruskan oleh anak cucu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.